Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi bersama saya Anisha Dwi Oktaviani, mahasiswi semester 3 dari program studi bimbingan dan konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, sama seperti video sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan fisik yang dimana merupakan mata kuliah dari psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan pertama, yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan suatu perubahan yang terjadi pada tubuh, otak, dan kapasitas sensorik, serta keterampilan motorik seseorang. Adapun perubahan yang terjadi pada tubuh itu sendiri yaitu seperti pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi, perbandingan antara bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, serta pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan juga lemak. Selanjutnya yaitu ada aspek perkembangan fisik. Seperti kita lihat di sini, ada 4 aspek perkembangan fisik menurut Coughlin dan Thomson, serta Harlock pada tahun 1996. Yang pertama yaitu ada sistem saraf. Sistem ini sangat mempengaruhi kecerdasan dan juga emosi. Lalu yang kedua yaitu ada otot. Otot juga mempengaruhi perkembangan kekuatan dan juga kemampuan motorik. Lalu yang ketiga yaitu ada kelenjar endokrin, yang dimana hal ini menyebabkan munculnya pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, yang dimana berkembang sebuah perasaan senang untuk ikut aktif dalam sebuah kegiatan, yang dimana sebagian anggotanya adalah lawan jenis. Lalu yang keempat yaitu struktur tubuh dan juga fisik, yang dimana hal ini meliputi tinggi badan dan juga berat badan. Nah, selanjutnya ini adalah karakteristik dari perkembangan fisik. Yang pertama yaitu ada karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak, yaitu usia 0 sampai dengan 5 tahun. Biasanya pada masa kanak-kanak ini ditandai dengan munculnya kemampuan seperti melakukan berbagai macam gerakan, misalnya berlari, melompat, berjingkrak-jingkrak, melempar, menangkap, serta mengenal warna dan juga angka, serta lain sebagainya. Kedua yaitu ada karakteristik perkembangan fisik pada anak usia 5 sampai dengan 11 tahun. Pada usia 5 sampai dengan 11 tahun ini memiliki reaksi lebih lambat dibandingkan dengan masa kanak-kanak, di mana masih belum bisa untuk mengembangkan otot-otot kecil dan juga kesehatan tubuh yang tidak stabil, sehingga jadi mudah sakit dan juga daya tahan tubuh yang kurang. Ketiga yaitu ada karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja, yaitu 12 tahun ke atas. Masa remaja adalah masa di mana meningkatnya hormon-hormon yang akan mempengaruhi perkembangan fisik seseorang. Dan biasanya pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol yaitu terdapat pada kekuatan, ketahanan, dan juga organ seksual. Keempat adalah karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa awal, yaitu 18 sampai dengan 40 tahun. Pada masa dewasa awal ini, pertumbuhan itu mencapai titik puncaknya, dan juga pada masa ini pertumbuhan fisik biasanya mulai terhenti, sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisiknya. Lalu ada juga kemampuan sensoris yang sempurna, tapi perlahan juga akan menurun. Contohnya itu ada pada seorang atlet sepak bola yang sangat berprestasi, yaitu dengan usia 20 sampai dengan 30 tahun. Dan di sini mereka bekerja dengan menggunakan kekuatan fisiknya, karena pada saat itu kekuatan fisik mereka sangat membaik. Tapi mungkin setelah 30 tahun kekuatan fisik mereka akan mulai menurun. Lalu pada kesehatan, biasanya ketika beranjak pada masa dewasa awal, beberapa individu itu berhenti untuk memikirkan bagaimana gaya hidup yang akan mempengaruhi kesehatan mereka nantinya, seperti pola makan yang tidak teratur, kebiasaan merokok, terus kebiasaan untuk meminum minuman yang beralkohol, lalu tidak berolahraga, dan juga kurangnya tidur. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa media, yaitu 40 sampai dengan 65 tahun. Banyak perubahan yang terjadi pada masa dewasa media ini, seperti perubahan fisik, kognitif, dan juga sosio-emosional, dan perubahan-perubahan tersebut dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Pada dewasa menengah ini, tanda-tanda perubahan itu yang tampak jelas terlihat adalah perubahan fisik, yang dimana pada usia ini tanda-tanda penuaan itu akan mulai terlihat. Dan yang terakhir ada karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa akhir, yaitu 65 tahun. Pada masa dewasa akhir atau tua, dari segi perkembangannya itu mengalami proses penuaan, yang berarti menurunnya daya tahan fisik. Dan di masa ini itu ditandai dengan
adanya kemunduran biologis yang terlihat dari gejala kemunduran fisik seperti kulit yang mulai mengendur dan juga pada wajah itu timbul keriput serta garis-garis yang menetap. Lalu rambut yang beruban, mulai lelah dan juga gerakan yang lambat. Serta kemampuan daya pendengar yang sulit, lalu penglihatan yang melemah dan juga daya ingat yang menurun. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama ada pengaruh dari keluarga. Pengaruh dari keluarga ini meliputi faktor keturunan dan juga faktor lingkungan. Disebabkan faktor keturunan jika anak tersebut lebih tinggi atau lebih pendek daripada temannya. Biasanya hal tersebut terjadi karena keturunan dari kedua orang tua, kakek, dan juga nenek yang lebih tinggi atau malah sebaliknya. Faktor keturunan akan membantu untuk menentukan tercapai atau tidaknya perwujudan potensi dari keturunan yang dibawa oleh sang anak. Selanjutnya ada pengaruh gizi dan juga kesehatan. Anak yang memperoleh gizi yang cukup dari dalam kandungan biasanya akan lebih cepat untuk tinggi dan juga sedikit lebih cepat untuk mencapai masa remaja. Demikian pula untuk anak yang sehat dan jarang sakit. Biasanya anak ini memiliki tubuh yang lebih berat dibandingkan dengan anak yang jadi sakit. Lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat itu juga dapat membantu untuk memberikan mereka gizi yang cukup agar terjadinya perkembangan fisik yang baik dan juga sehat serta akan berdampak pada perkembangan aspek lainnya. Selanjutnya ada gangguan emosional. Anak yang sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan. Hal ini tentunya menyebabkan berkurangnya hormon pada pertumbuhan di kelenjar pituitari. Akibatnya, anak akan mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan saat memasuki masa puber. Lalu, ada dari jenis kelamin. Anak laki-laki biasanya cenderung lebih tinggi dan juga lebih berat dibandingkan dengan anak perempuan, terkecuali pada saat usia 12 sampai dengan 15 tahun. Biasanya anak perempuan itu sedikit lebih tinggi dan juga lebih berat dibandingkan anak laki-laki. Hal ini disebabkan karena ada perubahan otot dan juga tulang pada anak laki-laki. Selanjutnya, ada dari status sosial dan juga ekonomi. Fisik anak dari kelompok keluarga sosial ekonomi yang rendah itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan anak dengan status keluarga sosial ekonomi yang lebih cukup. Keadaan status sosial ekonomi itu mempengaruhi peran keluarga dalam memberikan makanan, seperti yang bergizi dan juga pemeliharaan kesehatan, serta kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Baik teman-teman, ternyata kita sudah berada di penghujung materi dan mungkin hanya ini dapat sedikit saya sampaikan mengenai perkembangan fisik. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.